Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan dari kehidupan kita. Kita boleh bertemu hari ini, hari Senin 14 April 2025 dalam program Mendengar Suara Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah lalu dari kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang sudah berlalu. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau membaca Alkitab. Tuhan Yesus, tolong kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan bagi kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak yang kami lakukan, tak kami sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, ampuni kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu setiap kuasa kegelapan yang mencoba untuk mencuri benih firman-Mu. Kami mau bersatu hati, kami mau tolak, kami patahkan, kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga benih firman-Mu Tuhan boleh tertabur, tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 12 ayatnya yang ke-35. Injil Matius pasal 12 ayatnya yang ke-35, firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perenungan kita diberi judul Perbendaharaan Hati. Saudara-saudara kekasih Kristus, jika kita mau melihat makna dari kata perbendaharaan menurut Wiki Kamus, perbendaharaan adalah suatu tempat menyimpan harta benda, tempat menyimpan kekayaan dan kumpulan dari barang-barang yang berharga. Mari kita membayangkan bila hati kita sebagai suatu yang berfungsi, sebagai ruangan yang berfungsi untuk menyimpan harta benda, untuk menyimpan kekayaan dan kumpulan barang-barang yang berharga. Betapa bernilainya kehidupan kita. Tentu jika hal itu terjadi, jika hal itu ada dalam kehidupan kita, kita pasti akan menjaga aset yang diincar banyak orang, dan kita akan selalu berusaha untuk menjaga aset tersebut dan tidak mudah dicuri oleh siapapun. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini benar-benar menyadari akan hal tersebut? Apakah kita benar-benar menganggap bahwa hati kita ini adalah sebagai ruangan untuk menyimpan barang-barang yang harus kita jaga dengan segala baik? Firman Tuhan dalam kitab Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hal ini sangat penting. Bahkan jika kita mau melihat dalam bahasa aslinya, kata menjaga di situ diartikan dengan menjagalah dengan baik-baik. Bukan hanya menjaga, tapi jagalah dengan baik-baik. Ada satu kata perintah, jagalah.
dengan baik-baik. Kita harus menjaga hati kita dengan lebih tekun dan seksama, lebih daripada menjaga hal-hal lainnya dalam kehidupan kita. Kenapa hal itu demikian? Karena dari hati kita terpancar yang namanya kehidupan. Kita harus menjaga apa yang memancarkan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini menekankan ada dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi orang yang baik, dan yang kedua yaitu dari sisi orang yang jahat. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, sedangkan orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kita ada di posisi yang mana? Pastikanlah saudara-saudara bahwa kita adalah orang yang baik, yang memiliki perbendaharaan yang baik, dan saya percaya bahwa itu yang menjadi harapan kita. Harapan kita adalah orang yang baik, yang menyimpan yang memiliki perbendaharaan yang baik. Yang kita simpan di dalam perbendaharaan hati kita adalah segala sesuatu yang sifatnya membangun, segala sesuatu yang sifatnya menguatkan, yang sifatnya menghibur, menyembuhkan, menyemangati, dan segala sesuatu yang sifatnya membawa damai sejahtera. Kita bisa tahu betapa kayanya kehidupan kita apabila kita senantiasa berinteraksi dengan sesama dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang menyembuhkan dan membawa damai sejahtera. Orang-orang pasti akan terinspirasi dengan kehidupan kita, dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya percaya hidup kita pasti akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak sekali jiwa kepada Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang mau bertobat kepada Tuhan Yesus. Dan sebaliknya, apabila kita memiliki perbendaharaan yang tidak baik, Yesus berkata, kita adalah orang yang jahat, dan hal itu tentu kita tidak mau. Kita tidak ingin dikatakan sebagai orang yang jahat, apalagi dinilai jahat oleh Tuhan oleh karena perbendaharaan kita adalah perbendaharaan yang tidak baik. Kita bisa membayangkan apa yang akan keluar dari setiap ucap mulut kita, apa yang akan keluar dari setiap perkataan kita, bahkan yang akan terpancar dari kehidupan kita. Jangan sampai hal itu kita biarkan. Kita ini berkuasa atas hati kita. Dari hati yang kita jaga dengan sebaik-baiknya akan mengalir hal-hal yang baik. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka dari hati kita akan terpancar hal-hal yang tidak baik. Kalau kita lalai, maka yang mengalir adalah hal-hal yang jahat, yang dapat menimbulkan kerugian bukan hanya kepada orang lain, bukan hanya terhadap orang lain, tetapi akan membuat kerugian kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala tindakan kehidupan kita terpancar dari perbendaharaan hati, dan karena itulah kita harus memeliharanya, kita harus mengokohkannya, dan lebih lagi kita harus melekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus sebagai sumber dari kehidupan. Puji Tuhan, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami tentang perbendaharaan hati.
Tuhan Yesus, tolonglah sehingga apa yang ada di dalam hati kami Tuhan, itu adalah segala sesuatu yang membangun, segala sesuatu yang baik, bukan hanya untuk kami, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, yang baik bagi saudara kami, kerabat kami, teman-teman kami, yang baik bagi komunitas di mana Engkau menempatkan kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, sehingga benar-benar kami mampu untuk menjaga hati kami, sehingga Tuhan, dari hati kami Tuhan terpancar kehidupan. Kami mau mencerminkan kekayaan Kristus itu ada di dalam hati dan pikiran kami, ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang sudah Engkau taruh di dalam hidup kami, dalam hati dan pikiran kami, akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, tuntunlah kiranya kami di sepanjang hari yang akan berjalan ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami di dalam segala tanggung jawab, tugas pekerjaan kami, di dalam segala studi kami, terlebih Tuhan di dalam segala pelayanan kami, sehingga Tuhan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau pun memberkati dan Engkau melawat saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan sedang terbaring sakit, sedang lemah tubuh, mereka yang mungkin dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, jamahan tangan-Mu yang penuh kasih dan berkuasa kiranya menjadi bagian dari saudara-saudara kami, dan pemulihan demi pemulihan terjadi atas kehidupan mereka, mujizat pemulihan terjadi atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan mereka. Tuhan, Engkau memberkati pula Tuhan mereka yang sedang lemah. Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Mereka yang sedang susah hati, Engkau hiburkan mereka. Mereka yang sedang berbeban berat, yang sedang berputus asa, beri mereka Tuhan pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terikat, terbelenggu oleh dosa, Tuhan, Engkau bebaskan mereka, Engkau lepaskan mereka, dan beri mereka kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang dalam pergumulan, persoalan, permasalahan, Tuhan Yesus, Engkau bukakan jalan bagi kehidupan mereka. Biarlah mujizat demi mujizat Engkau nyatakan untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang bekerja dan berkarya di dalamnya, semuanya untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sempurnakan doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah perenungan kita di pagi hari ini, dan kami tidak bosan-bosan mengingatkan untuk marilah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, teman kerabat kita, dengan cara kita membagikan video ini agar berkat yang kita terima mereka pun ikut menerima dan merasakan berkat yang sama. Sampai kita bertemu di besok hari pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.